kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Sama-sama naikkan pujian. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kembali naikkan pujian. Ya Tuhan, tiap jam kami perlu Engkau. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkat setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkati. Sekali lagi, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami datang ya Tuhan, bawa syukur kami bawa sembah kami Kami perlu Kau Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu Yesus. Besar setiamu Tuhan. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu
kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Katakan kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar semua saudara? Tetap ada sukacita, tetap ada semangat, amin saudara. Saudara yang kasih Tuhan, di ibadah yang kedua ini adalah ibadah yang spesial. Kenapa ibadah ini ibadah spesial Tuhan, saudara? Karena kita berada pada ucapan Yesus di atas kayu salib, 7 ucapan Yesus di atas kayu salib, dan kita memasuki ucapan yang ketiga. Ya, ucapan yang ketiga. Dan kenapa ini penting saudara? Karena kalau misalnya ada orang tua kita yang sudah mau meninggal dunia, tentu saja kalimat-kalimat, ucapan-ucapan terakhirnya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita dengarkan. Apalagi kalau itu menyangkut warisan saudara. Sudah pasti itu sangat penting sekali untuk kita dengarkan. Maka dengan demikian, 7 ucapan Yesus ini sangat penting untuk kita perhatikan. Karena kemudian kita tahu bahwa hal-hal inilah yang menjadi concern atau fokus Yesus selama hidupnya. Jadi kalau ada ringkasan, rangkuman dari seluruh khotbah dan pelayanan Yesus, itulah 7 ucapan ini. Itulah sebabnya dimulai dengan, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dari situ kita tahu bahwa seluruh pelayanan Yesus terangkum pada satu kata, pengampunan. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya masuk pada ucapan yang ketiga, yaitu Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-26 dikatakan begini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, ini anakmu. Ibu, ini anakmu. Kemudian yang ke-27, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Namun saudara yang kasih Tuhan, untuk memahami konteks ini dengan baik, kita harus baca pertama-tama ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Wah, kalau kita baca ayat 25 ini secara sekilas Bapak Ibu, sepertinya tidak terlalu berguna untuk ayat berikutnya, tetapi sesungguhnya saudara, ayat 25 ini yang menjadi dasar dari ucapan Yesus, hai ibu, ini anakmu, hai anak, inilah ibumu. Maka di ayat yang ke-25 itu saudara, maka kita menemukan ada satu keunikan, yaitu 3 Maria. 3 Maria. Di ayat yang ke-25 itu, Maria yang pertama adalah Maria Ibu Yesus. Maria yang kedua adalah Maria istri Klopas. Dan yang ketiga, Maria Magdalena. Wow, 3 Maria berada di bawah kaki salib Yesus, para perempuan.
yang secara militer itu lemah, yang secara agresivitas itu tidak seagresif laki-laki, yang secara kekuatan itu tidak sekuat laki-laki, tapi ketiga perempuan inilah yang berani menerjang para tentara Romawi dan tetap melekat kepada Yesus sampai kematiannya di atas kayu salib. Where is Peter? Where is James? Where is Andreas? Di mana semua murid-murid laki-laki yang lain? No one. Tidak ada. Semua sedang menyembunyikan diri. But woman, para perempuan ini berani berada di bawah kaki Yesus, menemani dia sampai kematiannya. Maka saya berkata kepada saudara, hai perempuan-perempuan yang dikasihi Tuhan pada hari ini, engkaulah yang dikasihi Tuhan itu. Karena justru yang berani mati bagi Yesus pertama-tama itu adalah perempuan. Maka hai laki-laki, kasihilah perempuan. Hargailah perempuan. Karena kalaupun butuh orang yang pertama berani mati bagi Yesus, saya khawatir bukan Anda. Saya khawatir itu adalah istrimu. Itulah sebabnya di gereja lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan rela mengorbankan waktunya untuk beribadah dibanding laki-laki mengorbankan waktunya untuk beribadah daripada main ke kafe, main games, atau sebagainya. Tapi perempuan ini berani mati karena pada waktu mereka menemani Yesus ada konsekuensi di sini. Para tentara Romawi langsung mengenali mereka. Engkau adalah pengikut Yesus, berarti ada konsekuensi. Mereka bisa ditangkap, dipenjarakan, bahkan bisa ikut disalib. Tapi para perempuan ini mengambil keputusan, sekalipun kami harus mati bersama dengan Yesus, kami siap, kami akan menemani Yesus sampai akhir. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah emansipasi wanita yang sesungguhnya. Inilah feminisme yang sesungguhnya. Kalau hari-hari ini kita melihat feminisme itu adalah tentang bagaimana perempuan mengatur laki-laki. Bagaimana perempuan bisa punya penghasilan lebih banyak daripada laki-laki. Itu feminisme dari zaman-zaman sekarang. Tapi sesungguhnya feminisme yang sejati adalah bagaimana perempuan berani mati bagi Yesus. Katakan amin saudara. Katakan pada dirimu, sayalah perempuan itu. Lihat kiri kanan, kamulah perempuan itu. Kecuali laki-laki ya, jangan ditunjuk saudara. Bahaya. Nanti transgender gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, ini penting. Karena kemudian, siapakah para perempuan ini? Perempuan yang pertama yaitu Maria ibu Yesus. Sudah pasti, orang yang akan mengasihimu sampai akhir adalah ibumu. Dan itu saya alami sampai hari ini. Orang yang selalu setia mengasihiku tanpa syarat, itu adalah ibu saya. Dari waktu saya kecil sampai sekarang, itu adalah ibu saya. Yang kedua adalah Maria istri Klopas. Siapakah Klopas ini saudara? Klopas ini emaus orang yang bertemu dengan Yesus sesudah dia bangkit. Waktu ke Emaus. Jadi waktu Yesus bangkit, lalu dia ketemu dengan dua murid yang mau ke perjalanan ke Emaus. Tahukah saudara, salah satu dua murid itu namanya Klopas. Suami si Maria ini. Sekarang saya mau tanya, apa yang membuat si Klopas ini begitu besar imannya kepada Yesus? Sampai Yesus menemui dia. Sudah pasti dia mendengar kesaksian istrinya. Pada waktu istrinya berada di bawah kaki Yesus, dia lihat semua yang terjadi kepada Yesus. Dia lihat bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Dia lihat bagaimana Yesus melihat surga dan surga terbuka. Dia bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Dia bagaimana Yesus mengatakan sudah selesai. Dan dia berkata, inilah anak Allah yang maha tinggi. Semua itu disaksikan oleh Maria istri Klopas. Otomatis waktu dia pulang ke rumah, dia cerita sama Klopas. Tahu nggak yang terjadi waktu itu?
bla bla bla. Dari situ iman Klopas bangkit. Itulah sebabnya Yesus menemui Klopas dalam perjalanan ke Emmaus. Maka Bapak Ibu, hai para suami, iman istrimu bisa menyelamatkanmu. Amin saudara. Ini saya lagi mengangkat para perempuan ini saudara. Setinggi-tingginya. Karena memang itu yang terjadi saudara. Itu yang terjadi. Dan Maria yang ketiga siapa saudara? Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena ini? Kalau kita merunut sejarah ke belakang saudara, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang tidak berdaya oleh karena dia kerasukan roh jahat. Bahkan dikatakan dia kerasukan 7 roh jahat yang sangat kejam. Tapi ketika Yesus bertemu dengan dia, Maria ini sembuh, pulih, sehat, waras kembali. Dan setelah dia sehat, dia memutuskan untuk mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Yang pertama Maria ibu Yesus. Yang kedua Maria istri Klopas. Dan yang ketiga Maria yang sudah disembuhkan dari kerasukan roh jahat. Ketiga perempuan ini adalah ketiga perempuan yang tahu dan benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Para murid yang lain, Petrus, Andreas, semua yang lain menyangkali dia, mengkhianati dia, tidak berani, tapi para perempuan ini tahu diri. Mereka tahu diri. Kenapa saudara? Karena perempuan punya yang namanya roh kelemah lembutan. Punya yang namanya roh kelemah lembutan. Maka saudara, saya mau katakan kepada saudara, untuk mengikuti Yesus, Anda membutuhkan kelemah lembutan. Anda membutuhkan ketulusan. Anda membutuhkan keikhlasan. Sometimes saya bilang kepada murid-murid saya di kampus, untuk mengikuti Yesus dengan sesungguhnya sampai akhir, milikilah hati seperti hati perempuan. Apa itu? Tulus. Ikhlas. Kalau laki-laki beda, logis. Apa keuntungan yang bisa saya dapat dari hubungan ini? Tapi kalau perempuan, tulus, ikhlas. Itulah yang mereka lakukan kepada Yesus. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa perempuan di hadapan Yesus adalah orang yang berharga di matanya. Perempuan bukan kelas 2. Perempuan adalah kelas pertama di mata Yesus. Perempuan bukan sekedar orang yang tidak dianggap di hadapan Tuhan. Tapi perempuan adalah benar-benar berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya dia mengizinkan mereka mendekati dia sampai akhir hidupnya. Ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Saya mau bahas ini. Mengenai kata murid yang dikasihinya. Siapa yang menulis kitab Yohanes Bapak Ibu? Rasul Yohanes. Siapa murid yang dikasihi menurut Yohanes? Ya dirinya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, dia sendiri yang tulis kitabnya. Dia sendiri juga klaim si Yohanes inilah murid yang dikasihi Yesus. Pede banget saudara. Penulis para murid yang lain tidak pernah menulis hal semacam ini. Satu-satunya yang menulis begini adalah Yohanes. Waktu saya pertama sekali membaca ini saudara, saya berpikir, ini Yohanes ini sangat narsis. Sangat pede mengatakan, saya murid yang dikasih Yesus. Tapi setelah saya gali, dan saya menemukan Bapak Ibu, Yohanes dalam hidupnya satu-satunya status yang berharga dan dipertahankan kepada dia adalah status sebagai orang yang dikasihi Yesus. Sebagai orang yang dikasihi Yesus. Saudara, hari ini apa status yang kau kejar? Apakah kependetaan? Apakah status pendeta ini yang kau kejar? Apakah status hamba Tuhan ini yang kau kejar? Apakah status sebagai orang kaya yang kau kejar? Apakah status sebagai orang yang berintelektual yang kau kejar? Apakah status sebagai orang yang berpengaruh yang kau kejar? Bagi Yohanes itu semua tidak penting dan dia tidak peduli. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah saya orang yang dikasihi Yesus. Katakan amin saudara.
Maka saudara, kalau ada status yang engkau harus kejar dalam hidupmu adalah status sebagai orang yang dikasihi Yesus. Maka Yohanes menulis ini bukan karena dia narsis, bukan karena dia terlalu pede, tapi karena dia sadar statusnya di dalam Yesus. Sebagai orang yang dikasihi Yesus. Dari mana kita tahu bahwa Yohanes itu dikasihi oleh Yesus? Di ayat 26 itu, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ibu, inilah anakmu. Sekarang, Bapak Ibu, tadi saya berkata, tidak ada laki-laki yang menemani Yesus sampai mati, hanya perempuan. Kurang lengkap. Sebenarnya ada satu laki-laki. Namanya Yohanes. Yohaneslah satu-satunya laki-laki yang punya ketulusan dan kelembutan seperti para perempuan ini. Petrus berusaha mempertahankan nyawanya. Yohanes tidak. Dia tulus mengikuti Yesus. Dia ikhlas mengisi Yesus. Hatinya lembut sehingga dia menemani Yesus juga sampai akhir hidup Yesus. Maka kasih Yohanes kepada Yesus, Yesus terima. Yesus terima. Dan setelah Yesus terima, Yesus balas. Yesus balas kasih itu. Jadi ini adalah dua orang yang saling mengasihi. Yohanes mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Yohanes. Apa buktinya saudara? Bayangkan saudara, Yesus sedang disalib, tergantung di atas kayu salib. Darahnya sedang tercurah. Di atas kepalanya nama kota duri. Seluruh tubuhnya sedang tercabik-cabik. Dia sudah mau mati. Sudah ditusuk-tusuk. Sudah dipukul punggungnya. Sudah mau mati. Sakit luar biasa. Tapi dia masih memikirkan orang lain. Namanya Yohanes. Kalau Anda sudah dalam keadaan sekarat, Anda tidak memikirkan siapapun. Anda cuma mikir, ini masuk surga enggak ya? Iya kan? Kalau udah mau mati itu apa kita pikirkan? Ini masuk surga enggak ya? Jangan-jangan masuk neraka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu Yesus menderita seperti itu, Yesus masih sempat-sempatnya memikirkan Yohanes. Kenapa Yesus sempat-sempatnya memikirkan Yohanes? Karena Yohanes juga mengasihi Yesus begitu luar biasa, bahkan menemani dia sampai di atas salib. Maka ketika Yohanes mengasihi Yesus, Yesus membalasnya dengan kasih yang sama. Maka dengarkan saya Bapak Ibu, pada waktu engkau mengasihi Yesus, pada waktu engkau memberikan segalanya bagi Yesus, kasihmu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Kasihmu pasti akan dibalas oleh Yesus. Katakan amin saudara. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kenapa saudara? Yesus tahu persis bahwa kematiannya akan meninggalkan kesedihan di hati Yohanes. Yesus tahu persis bahwa kematiannya akan menimbulkan ketakutan, kegalauan di hati Yohanes. Karena Yohanes akan kehilangan sosok yang sangat dikasihinya. Maka Yesus mengatakan kepada ibunya, "Ibu, untuk menghibur Yohanes, inilah anakmu. Gantikanlah aku sebagai sosok yang mengayomi, melindungi kepada dia, kepada Yohanes." Bapak Ibu, ini sangat luar biasa saudara. Artinya begini, sampai detik-detik terakhir hidupnya di dunia ini, Yesus masih memikirkan orang yang mengasihi dia. Tidak pernah terlintas di pikirannya untuk melupakan Yohanes. Dia ingat Yohanes, itulah sebab dia balas kasih Yohanes. Maka hari ini saya mau berkata kepada saudara, tidak pernah terfikirkan dalam pikiran Tuhan untuk melupakan saudara sebagai orang percaya. Kalau saudara benar-benar mengasihi Yesus, dia akan mengasihimu lebih besar daripada kasih yang kau berikan kepadanya. Katakan amin saudara.
Inilah kasih yang luar biasa. Ibu, inilah anakmu. Menarik sekali Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan ibu, tapi hai perempuan. Hai perempuan. Itu kalau di bahasa Indonesia itu sopan atau tidak? Enggak, saudara. Masa kita bilang sama ibu kita, hai perempuan? Bayangkan misalnya Ibu Odi datang, anaknya datang, perempuan. Ya, 2 kali loh Yesus ngomong begini kepada Maria ibunya. Masih ingat 1 kali peristiwa pertama, waktu di perkawinan di Kana. Pada waktu Maria meminta kepada Yesus, dia bilang, Yesus, mereka kekurangan anggur. Yesus bilang apa kepada ibunya? Hai perempuan, waktuku belum tiba. Dalam bahasa aslinya. Tapi memang dalam bahasa terjemahan Indonesia, hai ibu. Tapi dalam bahasa aslinya, hai perempuan, waktuku belum tiba. Dan kemudian Bapak Ibu, kita baru paham kenapa Yesus bilang begitu kepada Maria di perkawinan karena hai perempuan. Karena kemudian hanya 2 kali Yesus mengatakan hai perempuan. 1 di perkawinan di Kana, 2 di atas kayu salib. Dia berkata kepada Maria, hai perempuan, ini anakmu. Apa maksudnya saudara? Sekarang kita paham apa ini maksud Yesus di perkawinan di Kana. Pada waktu dia berkata, waktuku belum tiba. Apa artinya saudara? Kematiannya belum tiba. Karena minum anggur dari cawan itu maksudnya kematian. Itulah sebabnya di Taman Getsemani, Yesus bilang apa kepada Bapa? Sekiranya mungkin cawan ini, nah jadi dalam metaforanya minum cawan itu artinya minum kematian. Maka pada waktu di atas kayu salib, Yesus bilang kepada Maria, hai perempuan. Pada waktu Yesus bilang begitu, hai perempuan, kira-kira Maria ingat apa? Maria ingat peristiwa perkawinan di Kana. Maria jadi paham, waktu Yesus sudah tiba, dia sudah mendekati kematiannya. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah bentuk kasih Yesus kepada kita semua. Bahwa dia memberikan hidupnya untuk kita, dia memberikan nyawanya untuk kita. Dan kemudian yang ke-27, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di dalam rumah siapa saudara? Di rumah Yohanes. Tahukah saudara, gereja mula-mula dimulai di rumah Yohanes. Jadi setelah Yesus disalib ini, murid-murid kan tercerai-berai. Maria mau kemana? Murid-murid mau kemana? Maka mereka ngumpul di rumah Yohanes. Jadi perkataan Yesus di sini, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya, maka itulah cikal bakal gereja. Pada waktu Yohanes menerima Maria, ibu Yesus masuk ke dalam rumahnya, itulah cikal bakal benih pertama pertumbuhan gereja. Maka saudara yang kasih Tuhan, dari mana itu dimulai? Dari sebuah perkataan, hai ibu, ini anakmu, hai muridku, ini ibumu. Maka saudara yang kasih Tuhan, gereja itu juga dimulai dengan perkataan ketika kita semua di ruangan ini berlaku sebagai keluarga. Hai ibu, inilah anakmu. Hai Bella, inilah ibu. Semua orang yang berkumpul di ruangan ini adalah keluarga. Katakan amin saudara. Karena gereja dimulai dengan keadaan seperti itu. Ketika semua orang berkata, hai engkaulah keluargaku, hai engkaulah keluargaku, hai engkaulah keluargaku. Maka saya sangat sedih ketika orang di dalam gereja saling menghancurkan, saling menyakiti, saling memfitnah, dan saling merusak saudara. Dan itu menyedihkan sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena justru gereja dimulai dari kata keluarga. Engkaulah ibuku, engkaulah orang tuaku, engkaulah anakku, engkaulah saudaraku, engkaulah keluargaku. Gereja dimulai dengan sebuah keluarga.
Maka makna perkataan Yesus yang ketiga ini di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 yaitu, hai ibu, inilah anakmu, ini menandakan awal cikal bakal munculnya gereja sebagai sebuah keluarga. Sehingga setiap orang di dalam gereja sejak saat itu menjadi satu keluarga di bawah fakta kebenaran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Maka Bapak Ibu, hari ini kita tidak sendiri. Kita memiliki namanya keluarga. Keluarga kita adalah ini, gereja. Gereja. Karena kita saling memiliki, saling mengampuni, saling melayani, saling memberi. Saya akan memberi kepada Ibu Odi, karena Ibu Odi adalah ibuku, seperti ibuku. Saya akan memberi kepada Ibu Hana, karena Ibu Hana adalah seperti ibuku. Dan Ibu Odi, Ibu Hana juga sama dengan saya. Saya akan memberi, saya akan mengasihi kepada Pak Pendeta Joy, karena Joy adalah anakku. Bisakah kita seperti demikian? Bukan pertanyaan bisakah, sudahkah kita memulai seperti demikian? Karena syarat untuk menjadi gereja adalah Anda harus jadi keluarga satu sama lain. Itu syarat menjadi gereja, saudara. Gereja tanpa kekeluargaan bukan gereja, tapi paguyuban. Kata lainnya arisan, saudara. Arisan. Arisan. Kapan kita cabut arisan? Gereja adalah tempat kita berkata, inilah ibuku, inilah anakku. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita semua di ruangan ini, fokus kita bukan untuk mencari kemuliaan kita masing-masing. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita bersama-sama berkorban bagi Yesus. Para perempuan yang ada di bawah kaki Yesus, mereka mencari cara bagaimana bisa berkorban kepada Yesus. Yohanes juga sama, dia mencari cara bagaimana dia bisa berkorban kepada Yesus. Maka kalau kita fokus kepada visi itu, gak ada waktu kita untuk mencari kemuliaan, kepentingan diri kita sendiri. Kita masing-masing berusaha mencari cara, mencari kesempatan bagaimana kita berkorban bagi Yesus. Kata-kata amin saudara. Itu fokus kita. Kalau kita fokus ke situ Bapak Ibu, kita bisa jadi keluarga. Dan itu pesan, saya bilang tadi apa? Semua perkataan Yesus menjelang kematiannya adalah rangkuman dari pelayanannya. Berarti kalau ini keluar sebelum dia mati, saudara, berarti gereja sebagai keluarga adalah salah satu poin utama pelayanan Yesus. Maka kalau gereja dihancurkan, dipisahkan menjadi sekedar bisnis, sekedar seperti sebuah perusahaan, saudara, bukan keluarga, berarti kita mengabaikan salah satu poin penting dari rangkuman tujuan pelayanan Yesus ke dalam dunia. Saya sangat sedih karena hari-hari ini banyak sekali gereja yang dijadikan hanya sebatas perusahaan atau sebatas bisnis semata. Itu berbahaya bagi kerajaan Allah. Dan kita kehilangan makna kematian Yesus. Sehingga orang di dalam gereja yang mereka cari bukan bagaimana berkorban bagi Yesus. Tapi bagaimana kemudian Yesus makin banyak memberkati saya. Bukan bagaimana saya makin memberkati kemuliaan kerajaan Allah. Tapi bagaimana kerajaan Allah memberkati saya. Nah, kebalik kan? Kebalik saudara. Kalau kita mencari bagaimana kerajaan Allah memberkati kita, maka kita saling tunjuk-tunjukkan. Tapi kalau kita mencari bagaimana masing-masing kita berkorban bagi Yesus, gak ada tunjuk-tunjukkan. Justru kita saling bertanya, kapan lagi yuk kita berkorban lagi? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita saling mendorong, kita saling menguatkan. Karena kita keluarga. Ini pesan Yesus yang terakhir buat kita. Berarti kalau ini sangat penting bagi Yesus, seharusnya ini menjadi sangat penting bagi kita. Amin saudara? Amin. Ini harus jadi sangat penting bagi kita. Yaitu menjadi keluarga. Hai ibu, hai bapak, hai anak, hai saudara. Inilah keluargamu. Inilah ibumu, inilah anakmu, inilah ayahmu. Hai ayah. Saudara kasih Tuhan, kita keluarga. Makanya gereja itu harus hangat.
Bapak Ibu, saya keliling khotbah gereja, saudara. Saya keliling gereja, pelayanan. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang saya notice? Ternyata gereja-gereja yang kita lihat dari luar bagus, ketika kita masuk ke dalam, belum tentu hangat. Tapi ketika dari luar gereja ini biasa saja, saya masuk ke dalam, baru ngobrol 1-2 kata, saya sudah merasakan kehangatan kekeluargaan. Dan saya selalu berpesan kepada gereja-gereja tersebut, pertahankan. Barusan tadi kami gereja pelayanan di Sunter, gereja kecil, GBI Alberta di sana. Saya kecil sekali, jemaatnya tidak banyak. Ketika masuk ke dalam, kami merasakan kehangatan. Saya pesan kepada mereka, ini salah satu gereja yang penuh kekeluargaan, kehangatan. Pertahankan. Iya, tapi Pak, jemaat kami sedikit. It doesn't matter. Apa gunanya jemaat banyak tapi tidak ada kehangatan, kekeluargaan? Iya sih Pak. Ya. Iya. Ya udah deh Pak, nanti Bapak kami undang lagi ya. Iya memang begitu karena kita keluarga. Bapak Ibu, saya melihat juga di sini kekeluarganya semua sudah makin terlihat ya. Amin saudara ya. Ini makin lama, makin hangat gitu ya, makin dekat gitu ya. Makanya yang sudah hadir-hadir jangan makin hari makin hilang saudara. Makin hari makin hilang gitu lah ya. Justru makin hari apa? Makin semangat. Karena tak kenal itu maka tak sayang saudara. Tapi makin kenal makin sayang. Makin sering ketemu makin sayang. Tadi saya bilang sama Pak Anton kok kita jarang ketemu ya? Pas Bapak WL, saya tidak khotbah. Pas saya tidak khotbah, Bapak WL gitu ya. Pantesan kehangatan kita mulai. Aduh gitu ya. Iya betul Bapak Ibu. Mari kita jadi keluarga. Apa artinya kita saling berkorban? Ini penting sekali. Supaya pada waktu ada saudara kita yang mengalami masalah, yang pertama dia cari bukan orang lain. Yang pertama dia cari adalah gereja. Itu saya dorong kepada setiap gereja mengenapun saya pelayan. Kalau bisa engkau punya masalah jangan cari dulu psikolog, psikopat. Bukan psikopat ya. Maksudnya psikiater gitu ya. Psikiater. Jangan cari dokter dulu. Cari dulu gereja. Keluargamu dulu. Kasih tahu. Ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menggenapi perkataan Yesus tadi. Hai ibu, ini anakmu. Hai anak, ini ibumu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya undang istri dan pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Boleh saya satu mic? Ini mic bisa ya? Yang ini aja, oke. Enggak sih. Di sini aja. Di sini kena kamera. Di balik kamera guys. Oh. Sama aja sih. Boleh. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang ku terima, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh
sama-sama naikkan pujian ini. Ada tempat yang mulia, anugerah tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Kuasa salibmu, itulah yang menyelamatkan kami, itulah yang menghidupkan. Apakah engkau sungguh mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh hati? Apakah engkau sungguh-sungguh mau berkorban bagi Dia? Orang apakah engkau bersedia mati bagi Yesus, mati bagi Tuhanmu, mati bagi Mesiasmu, bagi Tuhanmu? Biarlah kasih itu memenuhi hati kita semua. Biarlah kasih itu memenuhi roh kita. Biarlah kita keluar sebagai orang yang penuh kasih. Kita bisa berkata kepada orang di sekitar kita, engkau anakku, engkau ibuku, engkau ayahku, engkau keluargaku di dalam Kristus, engkau keluargaku di dalam Yesus. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Engkau peduli kepada kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami bahkan sampai di titik terakhir, detik-detik terakhir kematianmu. Engkau masih ingat orang yang Engkau kasihi. Engkau masih peduli di mana dia tinggal. Engkau masih peduli di mana dia makan, di mana dia minum, dan di mana dia bertahan hidup. Engkau masih memikirkan masa depannya. Sekalipun engkau sudah dalam penderitaan, tapi kasih-Mu tak pernah habis bagi kami. Oh Rabba-Rabba, kami mau kasih yang seperti itu Tuhan. Kami mau kasih yang sejati seperti itu. Oh Rabba-Rabba, bagimu kemuliaan Yesus. Bagimu kemuliaan, bagi kemuliaan. Bagimu kemuliaan Yesus, bagi kamu kemuliaan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darah-Mu sucikan ku, kuasa salibmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oleh karena salibmu Yesus, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darah-Mu sucikan ku, kuasa salibmu. Pulihkan kuasa salibmu, kuasa salibmu. Pulih kuasa salibmu, kuasa salibmu. Pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu berbuah banyak dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang sudah disampaikan, saya percaya malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita semakin diubahkan Tuhan, bahkan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan setiap kita.
Kita menaikkan pujian El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Kuasa-Mu dinyatakan malam hari ini Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya di program selanjutnya dari Mount Hermon Church. Mujizat Zaman Now. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.